Jantungku semakin berdebar-debar, saat sayup-sayup mendengar suara langkah kaki yang mendekatiku. Dan aku pun begitu kaget, dikala langkah itu semakin dekat. Bilang saja Seno, gak usah malu, ibu gak akan keberatan bila itu mau kamu, ucapnya kemudian, yang terdengar begitu dekat di pendengaranku. Maafkan Seno Bu, kalau sudah tidak sopan sama ibu, sahutku dengan sedikit gemetaran, dan gugup sambil menatapnya, dan ibu mertua juga menatapku. Kemudian, perlahan-lahan, aku menyudahi pandangan mata ibu mertuaku, yang telah menguji nyaliku, dengan menundukkan kepalaku. Namaku Seno, usiaku 34 tahun, sedangkan istriku bernama Ulan, yang usianya selisih 2 tahun lebih muda dariku. Kami menikah 5 tahun yang lalu, dan sudah dikaruniai seorang anak, yang berusia 4 tahun. Kami pun hidup bahagia, meski masih banyak kekurangan. Karena tidak ingin membebani orang tua setelah menikah, akhirnya, aku dan istriku memutuskan untuk ngontrak rumah, yang tidak jauh dari rumah orang tuaku. Aku bekerja di sebuah pabrik, dengan gaji yang tidak seberapa, maka, dari situlah akhirnya, istriku ngotot untuk berangkat kerja ke luar negeri. Meskipun berat hati, akhirnya, aku mengizinkannya. Belum lama istriku bekerja di luar negeri, bapak mertuaku, yang tak lain adalah bapak kandung istriku, menikah lagi, karena memang ia sudah menduda beberapa tahun lalu. Berawal dari itulah, akhirnya, terjadi kisah yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Tok tok tok, permisi, terdengar suara seorang wanita dari luar rumahku. Iya, sebentar, jawabku, ibu, silahkan masuk bu, tapi anangku gak ada. Dia lagi di rumah neneknya, sambutku, ketika aku membukakan pintu untuknya. Hari itu memang, anakku sedang dibawa oleh ibu kandungku, yang juga masih satu kota. Lalu, aku menyalaminya, dan seketika, aku begitu terkesima, saat bersalaman dengannya. Tangannya yang dingin dan halus, seketika, membuatku makin terpesona. Entah mengapa, aku selalu saja merasakan seperti itu bila berjumpa dengannya. Bu Surti memang masih begitu sangat menarik, hingga membuatku terpana. Sejenak, aku memandangnya, auranya membuatku kagum, dan mengganggu pikiranku. Terlebih saat ini, istriku sudah setahun bekerja di luar negeri. Gejolakan itu terus mendesakku, karena lama tak aku dapatkan. Pagi itu, setelah berolahraga pagi, Bu Surti mertuaku mampir ke rumahku, karena memang rumahnya juga tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan yang aku tempati. Hitung-hitung cari teman, jelas ibu mertuaku, karena seminggu yang lalu, suaminya mendapatkan pekerjaan proyek di Malaysia, tentunya, akan sangat lama ditinggal sendiri. Selain itu, Bu Surti memang agak lama tidak mampir untuk menengok anakku, yang tidak lain cucu sambungnya. Sudah lama juga ibu gak mampir ke sini ya, ucap Bu Surti, setelah duduk di sofa ruang tamu yang tidak begitu luas. Ibu kangen sama cucu, atau aku, candaku. Ah, kepedean kamu, apanya yang dikangenin, paling-paling hanya sebentar aja, canda Bu Surti sambil tersenyum. Tahu saja belum, sudah ngeledek, sahutku, dengan membalas senyumannya, lalu menutup mulutku dengan tanganku. Itu tandanya sayang kan, sambungku lagi. Kamu jangan bangga dulu, dengar-dengar, kalau di Malaysia sana, wanita itu bisa diambil sama majikan Iho,
seru Bu Surti tiba-tiba. Aku hanya berharap, semoga selamat saja, ucapku. Memangnya kamu gak kangen sama istrimu? Celetuk Bu Surti. Pasti kangenlah, tapi, mau gimana lagi? Jawabku sambil menunduk. Jangan bersedih gitu dong, kan ada ibu di sini, sahutnya tiba-tiba. Dan seketika, sontak, aku terperanjat kaget, seolah tak percaya mendengar ucapan ibu mertuaku itu. Apa dia tahu ya, kalau aku sering memperhatikannya, pikirku dalam hati. Setelah aku mengangkat kepalaku, kulihat, Bu Surti memandangku dengan penuh arti. Aku jadi salah tingkah, dan mengalihkan pandangan mataku pada sebuah foto pernikahanku. Bu Surti, yang kini menjadi ibu mertuaku, hampir 1 tahun yang lalu menikah dengan ayah mertua, saat Wulan istriku, sedang menjadi TKI di luar negeri. Setelah ibu kandung Wulan meninggal, bapak mertua merasa tidak ada yang menemani. Walau usianya sudah tidak muda lagi, namun, ayah mertua masih membutuhkan pendamping hidupnya. Di usianya yang sudah setengah abad, ayah kandung istriku itu, sungguh beruntung mendapatkan istri seperti Bu Surti. Janda tanpa anak itu memang sangat sejuk untuk dipandang mata. Walau usianya sudah 40 tahunan, tapi, jujur saja, masih mampu membuat aku terkesima olehnya. Di ruang tamu itu, obrolanku dengan Bu Surti terus berlanjut. Aku tak menyangka, kalau di hari itu, akan terjadi sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan selama ini. Dan bahkan, tidak pernah aku pikirkan, karena itu hal yang tidak mungkin. Namun, setelah meminum teh hangat yang aku suguhkan, Bu Surti beranjak, lalu melangkah menuju figura, yang terpampang foto istriku bersamaku. Aku memandangi dari belakangnya ketika dia berjalan, sungguh mengundang tanya di hatiku. Aku pun menghela nafasku dalam-dalam. Spontan, sesuatu yang ada padaku itu, seakan terganggu, dan mulai menunjukkan pergejolakannya. Semakin aku memandangnya, semakin membuatku terbawa suasana saat itu. Ternyata Wulan cantik juga ya, puji ibu mertuaku, sesaat setelah melihat foto istriku. Iya, kalau dilihat fotonya, tapi kenyataannya, gak sebagus itu, jawabku memancingnya. Cantik kok, makanya kamu bisa setia, sahut ibu mertuaku, lalu menoleh menatapku. Setia itu sih tergantung, jawabku sambil membalas pandangan matanya yang teduh. Tergantung apanya, secantik ini masih saja kurang, ucapnya, yang membuatku mengerti maksudnya. Gak gitu loh Bu, sekarang dianya kan lagi jauh, ujarku, lalu menunduk. Ibu tahu kok, kalau kamu sudah tidak sabaran untuk itu, tapi ibu gak yakin, kalau kamu bisa berlama-lama, ucapnya sambil terkekeh. Kalau ibu gak percaya, nanti buktikan sendiri, jawabku gregetan, dengan muka kesal, karena candaannya. Kalau lama gak digunakan, apa masih bisa tajam, ujarnya, sambil tertawa kecil. Ucapan ibu mertuaku, membuatku gelagapan. Belum ada yang cocok sama aku Bu, jadi belum dicoba ketajamannya, jawabku sekenanya. Apa iya kamu benar-benar butuh? Emang kamu gak takut dosa? Tanya ibu mertuaku, yang sepertinya mencari keyakinan. Aku terdiam lama, dan tidak menjawabnya. Ibu mertuaku memandangku, seakan menunggu jawabanku dengan penuh harap. Beberapa saat lamanya, mata kami saling menyapa. Jantungku berdebar dengan hebatnya,
saat pandangan itu beradu. Suasana seketika menjadi hening, dalam sepi, pikiranku berkecamuk, dengan situasi yang membuat perasaanku semakin tak menentu. Jantungku semakin berdebar-debar, saat sayup-sayup mendengar suara langkah kaki yang mendekatiku. Dan aku pun begitu kaget, dikala langkah itu semakin dekat. Bilang saja Seno, gak usah malu, ibu gak akan keberatan bila itu kebutuhan kamu, ucapnya kemudian, yang terdengar begitu dekat di pendengaranku. Maafkan Seno Bu, kalau sudah tidak sopan sama ibu, ucapku dengan sedikit gemetaran, dan gugup sambil menatapnya. Ibu mertua juga menatapku, dan kemudian, perlahan-lahan, aku menyudahi pandangan mata ibu mertuaku, yang telah menguji nyaliku, dengan menundukkan kepalaku. Melihat keadaanku, dengan tiba-tiba, Bu Surti memberi rangkul dengan sangat sabarnya. Seketika aku terperanjat kaget, mendapatkan kondisi itu. Namun, dengan naluriah, aku pun membalas kebaikannya itu. Dan otomatis, sesuatu itu makin bergejolak, dan hal itu semakin membawa pikiranku entah kemana. Rasa penasaran itu semakin menggema, penuh tanya dalam hatiku. Kulihat jam di dinding sudah menuju pukul 9. Selama 2 jam, sudah obrolan itu berlangsung, telah membawa suasana hati yang membutuhkan sebuah jawaban pasti. Seketika, aku teringat dengan Wulan, istriku, dikala hal itu kami lakukan. Tapi, aku tidak sampai merasakan suasana yang sehebat ini. Wah, Bapak pasti benar-benar sangat beruntung mendapatkan istri Bu Surti, pikirku. Namun sayangnya, Bu Surti seringkali ditinggal keluar kota untuk urusan pekerjaan. Di tengah pikiranku yang kemana-mana, aku dikejutkan oleh ibu mertuaku, yang tiba-tiba saja mendekatiku, seolah akan mengatakan sesuatu padaku. Mendapatkan itu, aku jadi gelagapan. Dan secara spontan, aku pun balik mendekatinya, untuk mengetahui maksudnya yang sebenarnya, karena lama tak mendapatkan kewajiban dari istriku. Suasana yang tadinya hening, kini dihiasi dengan deru angin yang berhembus perlahan. Namun, tak seperti hembusan angin pada umumnya. Kemudian, aku menambah kesibukanku, dengan menyusuri panorama alam dua perbukitan, agar segera menemukan jawaban yang sesungguhnya. Bu Surti tampak nyaman, dikala aku lama berada di tempat itu. Sesekali, dia membetulkannya, agar pas dan sesuai dengan yang dia harapkan. Saat itu, memang hari libur kerjaku, sehingga, aku hanya di rumah saja. Dan kebetulan juga, anakku sedang di rumah neneknya. Sesaat kemudian, aku melanjutkan pekerjaanku. Aku sangat terkejut begitu melihatnya dalam nyata. Asetnya itu sungguh begitu sangat luar biasa, selain itu juga, sungguh bagus sekali, begitu sangat berbeda sekali dengan yang ditunjukkan Wulan istriku, pada waktu kami bekerja sama. Mungkin, karena gejolakannya yang sudah membara itu, membuat Bu Surti merasa tidak sabar, dan meminta aku untuk segera pergi ke tempat yang lain. Kamu lambat banget sih kerjanya, cepetan dong, biar cepat selesai, ucap ibu mertuaku, sambil menunjukkan tempat yang membuatku lupa segalanya. Iya Bay, aku ngerti kok, tunggu sebentar, Seno akan mempersiapkan segala sesuatunya dulu, jawabku, lalu beranjak pergi dari tempat itu. Kulihat ibu mertuaku sepertinya terkejut kagum, dengan menutup mukanya, saat matanya melihat barang baru yang sepertinya agak beda.
Sudah tahu kayak begini, kok Wulan kerja di luar negeri sih, ujar Bu Surti. Memangnya kenapa Sen? Tanya ibu mertuaku dengan heran, saat melihat keadaanku yang sebenarnya. Kan demi masa depan kami loh Bu, karena gajiku belum seberapa. Kami juga ingin beli mobil seperti yang lain, jawabku, mencoba beralasan dengan rasional. Aku senang melihatnya, ternyata, tidak seperti yang aku kira, ucap ibu mertua, yang masih dengan penuh ketakjuban. Ia tidak menyangka, kalau pisauku ini lebih bagus dari yang digunakan suaminya. Tanpa dia tahu, kemudian, perlahan aku berjalan melewati lorong kehidupan, yang penuh dengan rerumputan. Terdengar suaranya yang seperti itu, ketika aku berada di depan pintu rumahnya yang sangat bagus. Aku merasa sangat nyaman dengan situasi yang telah lama aku tinggalkan. Dan juga, Bu Surti begitu semangat saat aku melewati lorong rumah itu, hingga ia sering bernyanyi dengan merdu, yang membuatku malah makin semangat bekerja. Sampai akhirnya, aku sampai ke tujuanku, dengan perasaan yang begitu lega. Dugaan ibu ternyata salah, ternyata kamu tidak hanya sebentar seperti yang ibu kira, ucap ibu mertuaku. Makanya Bu, kalau belum tahu jangan meledek, bikin semangat kan, tanyaku dengan perasaan bangga. Iya, hari ini ibu mengaku kalah, sahutnya sambil tersenyum menatapku. Gimana dengan Wulan ya? Tanya ibu mertua agak cemas. Kalau sampai Wulan tahu, berarti dari ibu, jawabku. Yah, ibu bukan anak kecil Seno, ibu bisa menjaga semuanya, sahutnya. Setelah menghabiskan teh yang tadi aku suguhkan, ibu mertuaku pamit pulang. Lalu, aku termenung, dengan apa yang sudah terjadi hari ini. Selang 10 menit kemudian, HP-ku berdering, tiba-tiba, menerima pesan yang ternyata dari Bu Surti, mertuaku. Seno, kamu jangan kapok ya, tulis pesan dari Bu Surti. Kalau ibu kesini lagi, masak akan aku usir, balasku. Kalau kamu tidak berkenan, usir saja, balasnya. Yang jelas, Seno nggak akan tega sama ibu, balasku lagi. Gak tega gimana maksudnya, balasnya. Masak dibiarkan saja, jelasku, dengan emosion tertawa. Ah, kamu aja sih, balas ibu mertuaku. Bermula dari itu, ibu mertuaku yang sejak lama aku kagumi, sering beralasan menengok cucunya, untuk datang ke rumahku. Tentu, itu hanyalah alasannya saja, bahkan kadang pula, ibu mertua minta aku untuk singgah di rumah bapak mertua, sebelum pulang dari kerjaanku. Hal itu tentu membuatku bimbang, tapi, aku pun tetap datang juga. Dan selama istriku kerja di luar negeri, kebutuhanku selalu dipenuhi oleh ibu mertuaku, sehingga, aku pun tak begitu memikirkan istriku yang sedang di luar negeri. 2 tahun kemudian, Wulan pulang dari luar negeri. Tentu saja waktuku banyak tersita untuk istri dan anakku. Yang mana, aku pun jarang menemui ibu mertuaku, sehingga ia merasa kesal padaku. Hingga sampai akhirnya, ibu mertua bilang, kalau ia agak kurang enak badan. Jadi, ibu mertua meminta aku datang untuk membelikannya obat. Ia tak bisa bangun, dan hanya istirahat di rumah saja. Karena merasa khawatir, aku pun pergi untuk menemui ibu mertua di rumahnya. Dengan naik motor, aku bergegas ke rumah ibu mertua. Tidak lupa, aku terlebih dahulu membeli obat di apotek. Saat-saat yang seperti ini,
memang sangat aku tunggu-tunggu. Karena, setelah kepulangan istriku dari luar negeri, aku tidak ada waktu untuk aku bisa ngobrol seperti biasanya dengan ibu mertuaku. Akhirnya, aku pun sampai di rumah ibu mertua sudah jam 6:30 malam. Begitu aku datang, Bu Surti lagi menyiapkan makanan di meja. Ternyata malam itu, ibu mertuaku tidak sakit, aku pun jadi bertanya-tanya. Dengan berjalan perlahan-lahan, ibu mertua menghampiriku yang sedang mematung melihatnya. "Selamat datang Seno, ibu kangen," katanya sambil tersenyum. Ucapan Bu Surti benar-benar membuatku kaget. Kemudian, aku langsung menyalaminya. "Maaf ya, kalau ibu nggak sabaran," katanya lagi. "Kangen sama apa emangnya Bu?" tanyaku dengan tertawa kecil. Tanpa berkata-kata lagi, ibu mertuaku pun langsung berusaha mempersiapkan diri. Melihat itu, aku pun mengikutinya, untuk mempersiapkan diriku juga, agar acara makan malam itu menjadi lebih seru dan menyenangkan. "Bu, aku mau seperti yang kemarin-kemarin itu lagi," ucapku seraya mendekatinya. "Ibu gak mau?" sahut Bu Surti dengan nada ketus. "Loh, gak mau gimana toh?" jawabku dengan heran. "Ibu sangat iri sekali sama Wulan," sahutnya, seraya mencubitku kesal. "Masak ibu dicuekin sih," tambahnya lagi. "Oh alah, ibu jangan begitu sama anak tiri sendiri loh," jawabku dengan sedikit memancingnya. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, aku segera saja memulai perjalanan itu. "Santai aja Sen, gak usah buru-buru kerjanya," ucap ibu mertuaku memberitahuku. "Iya Bu, aku tak mau kehilangan kesempatan ini, karena Wulan sudah ada di rumah," jawabku. Malam itu, kami benar-benar bagaikan pengantin baru saja, kami berdua, tanpa mengenal lelah, terus melanjutkan perjalanan itu. Aku begitu semangat membahagiakan ibu mertuaku, yang ternyata sehat-sehat saja. Sungguh malam itu adalah malam kebebasan bagi kami berdua untuk melakukan perjalanan jauh, karena di rumah pada malam itu, hanya kami berdua saja, dan hari sudah malam, tanpa ada kendala apapun. Singkat cerita, apa yang ibu mertua lalui bersamaku itu, masih berlangsung, dan meskipun Wulan ada di rumah, aku pun berusaha untuk mencari alasan yang tepat untuk bisa mengunjungi ibu mertuaku itu. Bu Surti benar-benar terkesan dengan pekerjaan Ki. Kami tidak tahu sampai kapan keadaan itu akan tetap seperti ini. Ibu mertua hanya bisa berusaha menjaga penampilan dan kesehatannya, sehingga, setiap melakukan perjalanan jauh denganku, Bu Surti selalu bisa maksimal. Sehingga, aku pun tidak pernah merasa kecewa. Bu Surti akhirnya merasa bangga mendapatkan perjalanan itu dariku, yang tak lain adalah menantu sambungnya. Itulah pengalaman hidupku, dengan ibu mertuaku, yang pintar dalam menempatkan waktu dan kesempatan. Itu karena, ibu mertua yang jarang mendapatkan kewajibannya dari suaminya. Meskipun itu tidak seharusnya terjadi, namun, perjalanan yang penuh dosa itu belum juga menyadarkan kami. Aku pun tahu kalau itu akan melukai hati keluargaku.